Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi, selamat siang ini. Selamat siang ya. Selamat siang. Selamat datang di pembelajaran kimia kelas 11 ini. Hari ini kita akan langsung masuk materi setelah pertemuan sebelumnya kita mempelajari dan mereview materi-materi kelas 10. Sekarang kita akan langsung masuk materi yang baru ya. Kalau ada suara-suara background anak kecil di belakang, abaikan saja ya. Fokus pada suara saya dan pada layar saja. Ya, kita akan masuk ke materi bab 1 yaitu hidrokarbon dan minyak bumi. Ya. Di bab ini diingat-ingat lagi struktur Lewis dan syarat kestabilan unsur. Ya. Jadi bab ini terbagi menjadi dua, yaitu hidrokarbon dan minyak bumi. Kita fokus dulu di hidrokarbon ya. Di hidrokarbon, kita akan mempelajari senyawa hidrokarbon apa yang terdapat pada sehari-hari, dan bagaimana kita mengidentifikasi atom karbon dan atom-atom pada senyawa hidrokarbon. Dan ciri khas atom karbon itu apa? Klasifikasi hidrokarbon seperti apa? Tata nama senyawa hidrokarbon seperti apa? Ini bisa dibilang materi tersusah dari bab ininya ya. Isomernya juga seperti apa? Ini akan berkaitan dengan tata nama senyawanya. Reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon seperti apa? Dan sifat fisik senyawa hidrokarbon. Ya. Mudah-mudahan materi ini dapat selesai dalam waktu 3 minggu. Ya, amin. Nah, sebelum kita ke hidrokarbon, kita harus bahas dulu senyawa organik, karena hidrokarbon itu merupakan senyawa organik. Ya. Senyawa organik adalah senyawa yang unsur-unsurnya dapat ditemukan dalam makhluk hidup. Ini highlightnya. Dapat ditemukan dalam makhluk hidup. Ya. Dan senyawa organik secara khusus dipelajari dalam cabang ilmu kimia, yaitu kimia organik. Jadi hidrokarbon ini termasuk cabang ilmu kimia organik. Ya. Nanti di bab selanjutnya kalian akan masuk cabang ilmu kimia fisika. Nah, kimia organik ini juga akan kalian pelajari lagi di kelas 12. Itu kelas 12 hampir setengahnya mempelajari tentang kimia organik gitu. Ya, jadi dasarnya itu kita dapat di kelas 11 terlebih dahulu. Nah, senyawa organik itu umumnya terdiri dari unsur karbon, unsur hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Umumnya ini. Ya. Pada fenomena sehari-harinya, apa aja sih yang termasuk senyawa organik yang mengandung unsur-unsur ini ya? Ada DNA kita, rambut kita itu senyawa organik karena rambut kita itu senyawa protein kan ya. Ada gula organik karena ada unsur-unsur C, H, O, dan N. Gas metana. Ya, gas metana itu gas yang dihasilkan dari pengendapan kotoran kalian. Ngerti ya, kotoran manusia. Pupi kalian ya. Jadi pupi kalian itu kalau didiamkan itu akan menghasilkan gas metana yang bisa menjadi bahan bakar gas. Etanol pasti kalian selama hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun kebelakangan ini kalian pasti sangat berhubungan dengan senyawa etanol ini, yaitu yang ada di hand sanitizer kalian. Itu tuh termasuk senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Intinya ada di senyawa karbon ya, yang mengikat atom H, O, dan E. Lalu ada apa saja senyawa-senyawa anorganik ya, Bu? Contohnya garam. Jadi walaupun di dapur garam dan gula itu sering tertukar, nyatanya mereka dua senyawa yang berbeda. Garam ini senyawanya kan NaCl ya. Aduh, tebal sekali, Bung. Nggak bisa lebih tipis apa ini? Nggak apa-apa ya. Aduh, tebal banget. NaCl. Ini kan nggak ada unsur C, H, O, dan N ya. Jadi ini anorganik. Karbon dioksida, walaupun dia
ada unsur C dan O, tapi karbon dioksida tidak dihasilkan oleh makhluk hidup. Walaupun hasil dari respirasi kita mengeluarkan karbon dioksida. Tapi karbon dioksida tidak ada di dalam tubuh kita kan? Ya, dia termasuk senyawa anorganik walaupun ada C dan O. Ada diamond. Diamond itu adalah karbon yang strukturnya sempurna. Oke. Jadi kalau kalian tahu arang-arang yang di tukang sate itu bisa loh kita rubah menjadi diamond atau mutiara ini. Diamond tuh bukan mutiara, intan ya. Silver itu perak, Ag, dia termasuk senyawa anorganik. Jadi itu ya, senyawa organik itu yang ditemukan dalam makhluk hidup dan mengandung unsur C, H, O, dan N. Ya. Ingat CO2 kenapa Bu? Dia kan C sama O termasuk unsur senyawa organik. Dia tidak ditemukan pada makhluk hidup. Ya. Sekarang kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, senyawa hidrokarbon. Sebelum kita pelajari, kita lihat dulu apa sih senyawa hidrokarbon di dalam sehari-hari kita? Ya. Pengertiannya dulu, hidrokarbon itu adalah kelompok senyawa organik yang mengandung unsur karbon dan hidrogen. Simpel banget ya. Ya, hidro itu ada hidrogen. Karbon itu C. Berarti ya hidrokarbon itu adalah senyawa organik yang mengandung karbon dan hidrogen. Contohnya adalah propana atau butana yang ada di gas LPG kalian. Jadi gas LPG kalian itu campuran propana dan butana yang termasuk senyawa hidrokarbon. Terus ada butana yang ada di korek api gas. Ada oktana. Oktana ini bensin ya, yang ada di bensin kalian. Kalian suka dengar kan bensin dengan oktan berapa gitu. Ini yang dimaksud kandungan oktana ini. Ya kayak Pertamax oktannya 92, Pertamax Plus oktannya 98. Itu yang dimaksud itu kandungan senyawa oktana ini. Nah, kalau kalian lihat ya, kan mereka masih satu sama nih, senyawa hidrokarbon. Tapi kalau dilihat di sini, propana ini wujudnya gas, kalau oktana ini wujudnya cair. Ya, kenapa ya? Mereka masih satu senyawa yang sama golongannya, tapi beda wujudnya. Mengapa bisa demikian? Akan kita pelajari di bab ini. Lalu ada lilin. Lilin ini juga termasuk senyawa hidrokarbon. Kalau tadi ada gas, ada cair, lah ini kok ada padatan. Kenapa bisa padatan? Ada juga aspal. Ini juga padatan loh. Kenapa ya satu golongan yang sama bisa beda? Kita pelajari bersama-sama di bab ini ya. Nah, itu senyawa hidrokarbon dalam sehari-hari. Nah, kita harus tahu dulu nih identifikasi senyawa karbon di dalam senyawa-senyawa tersebut. Jadi kita misalkan pengen tahu nih di sampel tersebut mengandung senyawa karbon atau enggak ya, atau senyawa hidrokarbon atau tidak. Ya. Lebih tepatnya ini bukan identifikasi senyawa karbon sih, identifikasi senyawa organik. Perbaiki ya di catatan kalian. Sebentar, maaf. Nah, yang pertama, identifikasi senyawa organik yang kita fokuskan senyawa organiknya C, H, dan O ya. N-nya enggak. Karbon, hidrogen, oksigen dulu. Yang pertama itu simpel banget, kita bisa melalui reaksi pembakaran. Nah, ingat-ingat kelas 11 harus udah hafal banget reaksi pembakaran adalah reaksi kimia yang direaksikan dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan air kan ya. Nah, tapi kalau reaksi pembakarannya tidak sempurna, ingat-ingat hasilnya apa? Ada karbon dioksida, ada air, ada senyawa karbon. Senyawa karbon ini yang menimbulkan padatan-padatan warna hitam itu. Jadi kalau suatu sampel kita bakar menghasilkan karbon hitam seperti ini, bisa kita simpulkan dia itu mengandung senyawa hidrokarbon yaitu atom karbon.
Ya, terdapat atom karbon di dalam sampel ini. Karena apa? Tadi ada padatan hitam. Lalu, tadi secara simpel ya, reaksi pembakaran kertas contohnya. Intinya kalau dari hasil pembakaran itu ada senyawa padat, ada zat berwarna hitam, itu berarti ada karbon di dalam sampel itu. Sekarang kita lihat yang lebih kompleksnya. Jadi, ini misalkan ada padatan senyawa hidrokarbon ya. Ini padatannya. Jika sampel senyawa hidrokarbon ini dibakar, ya, dibakar nih kita kasih api, ya. Jadi api ini hanya perantara mempercepat reaksi pembakaran sampel ini dengan oksigen, ya. Nah, jika kita bakar akan muncul uap air dan gas CO2. Karena apa? Tadi reaksi pembakaran itu kan menghasilkan uap air dan gas CO2. Nah, kita tahu dari mana ada uap air dan gas CO2. Dalam percobaan ini, gas CO2 hasil pembakaran ini akan mengalir si gasnya ke dalam selang yang di sini, selang kecil ini, dan dialirkan ke dalam air kapur. Air kapur ini bisa disebut juga kalsium hidroksida. Nah, CO2-nya ngalir nih. CO2-nya ngalir ke sini, apa efeknya, Bu? Bereaksi dengan karbon hidroksida menghasilkan apa? Menghasilkan kalsium karbonat dan air. Kalsium karbonat ini akan mengeruhkan. Nanti tanya Pak Dwi atau Pak Jerin, benar mengkeruhkan atau mengeruhkan? Mengeruhkan sepertinya. Akan mengeruhkan air kapur. Jadi karbon dioksida ketika mengalir ke air kapur ini, fenomena yang kita lihat, wah air kapurnya jadi keruh nih lama-kelamaan ketika ada pembakaran sampel. Karena apa? Karena si karbon dioksidanya bereaksi dengan karbon hidroksida, menghasilkan kalsium karbonat yang membuat air kapur itu menjadi keruh. Ya. Itu identifikasi dari karbon dioksida. Sementara senyawa lain hasil pembakaran tuh ada apa sih? Ada uap air ya? Nah, uap air itu kalau misalkan sampelnya mengandung uap air hasil pembakarannya uap airnya banyak, dengan mata telanjang kita bisa ngelihat nih di sini bakal ada titik-titik uap air ya. Nah, kalau ada titik-titik di sini padahal padatannya sampelnya padatan tapi ada titik-titik uap, ada titik-titik air di sini berarti hasil pembakaran sampel ini menghasilkan uap air. Dia menandakan adanya hasil air dari reaksi pembakaran tersebut. Tapi, kalau misalkan uap airnya ini nggak kelihatan, kita bisa melakukan uji dengan kertas kobalt. Jadi, tadi tabung reaksinya, ini kan tabung reaksinya ya, ini sampelnya, kan dibakar tuh tadi. Nah, kertas kobaltnya kita taruh di atas ini. Kertas kobalt yang tadinya warna putih, kalau dia kena air dari uap hasil reaksi pembakaran ini, kertas kobaltnya akan berubah menjadi warna biru. Jadi kalau kertas kobaltnya jadi warna biru, wah ternyata ada uap air yang dihasilkan dari reaksi pembakaran sampel ini. Itu adalah salah satu identifikasi senyawa hidrokarbon dalam sampel atau hidrokarbon atau senyawa organik ya. Ada karbon dioksida, ada hidrogen ya. Ada air, maaf. Jadi kalau yang tadi kita mengeruhkan air kapur ini membuktikan adanya warna biru. Adanya unsur organik yaitu unsur C dan unsur O. Kalau yang ini, yang kertas kobalt ini membuktikan adanya unsur H dan unsur O. Kalau reaksi pembakaran tadi ini lebih
lebih spesifik ya. Adanya padatan hitam ini menggambarkan ada atom karbon. Itu beberapa identifikasi senyawa organik yang tentunya harus kalian hafal. Ya. Sekarang kalau kita udah tahu identifikasinya dari beberapa reaksi kimia tertentu, kita pengen lihat kenapa karbon ini spesial. Kenapa karbon ini membentuk senyawa organik yang buktinya senyawa organik ini menempati 66% senyawa di muka bumi. Ya. Sementara tadi senyawa organik itu pasti mengandung apa? Karbon ya, saya bilang. Karbon yang berikatan dengan H, dengan O, dengan N. Kenapa atom karbon ini begitu spesial? Kita kembali ke kelas 10 melihat kestabilan unsur. Atom karbon ada di golongan berapa? Atom karbon ada di golongan 4. Berarti dia ada 4 elektron valensi. Ingat saya sudah mengajarkan unsur itu memiliki kecenderungan untuk stabil. Dia ingin stabil. Sementara stabil itu elektron valensinya harus oktet ya, harus 8. Jadi atom karbon ini harus mengikat 4 elektron dari atom lain. Nah, inilah keunikan atom karbon. 4 elektron ini dia bisa berikatan dengan hidrogen. Ya, saya kasih contoh di sini. Nah, dia bisa berikatan dengan 4 atom hidrogen. Aduh, maaf ke samping. Nggak buat ke bawah. Aduh. Maaf ke samping ya, anak-anakku. Harusnya saya nggak terlalu bawah tadi. Nah, ini salah satunya. Atom karbon dapat 4 elektron dari 4 atom hidrogen. Tetapi atom karbon juga bisa berikatan dengan atom karbon lainnya. Ya, dia dapat 1 elektron dari karbon lainnya, 3 elektron sisanya dapat dari hidrogen. Ya, sementara atom karbon yang kanan ini 3 elektron sisanya supaya oktet bisa juga dari hidrogen. Tapi bisa juga dari atom karbon lainnya. Ya, makanya atom karbon ini bisa membentuk rantai karbon panjang banget. Karena apa tadi? Dia butuh 4 elektron supaya oktet, sementara atom karbon ini bisa berikatan dengan apa saja? Dengan hidrogen tadi contohnya. Dan dengan atom karbon lainnya. Ini yang akan membentuk rantai karbon. Ya, Bu, bisa Bu atom karbon yang ketiga ini berikatan dengan karbon lagi? Bisa. Sampai nanti dikenal minyak bumi, minyak yang asli dari bumi, dari bahan tambang itu, mereka tuh mengandung rantai karbon yang ada 100 atom karbon. Jadi rantai karbon ini panjang banget. Kebayang kan? Ini uniknya atom karbon. Ya. Dan atom karbon ini ketika berikatan dengan atom karbon lainnya, dia dapat membentuk berbagai jenis ikatan, yaitu ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Aduh, abaikan suara anak kecilnya ya. Contohnya di etena ini. Eten ini bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya etena. Contohnya di etena ini. Di etena ini, nih, ketika atom karbon ini berikatan dengan atom karbon lainnya, dia bisa berikatan rangkap seperti ini. Jadinya, elektron valensi atom karbon yang kiri, yang tadinya ada 4, bisa jadi 6 karena berikatan dengan atom karbon ini kan.
Jadi 2 elektron valensi sisanya berikatan dengan atom H. Ini juga berikatan dengan atom H. Jadilah ikatannya rangkap. Nah, kalau ikatannya rangkap seperti ini, atom H-nya berkurang kan? Kenapa? Karena dia dapat 2 elektron dari atom karbon lainnya. Ya, yang tentunya jumlah atom H untuk memenuhi dia supaya oktet juga berkurang dong. Kan dia nambah 1 elektron dari atom karbon lainnya. Dan ternyata atom karbon juga bisa sampai rangkap 3. Ya ampun, istimewa sekali ya dia. Nah, bisa berikatan rangkap 3 seperti ini. Jadinya, atom karbon ini elektron valensinya kan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Dia hanya butuh 1 atom H untuk oktet. Ketika atom karbon dan atom karbon lainnya, dia berikatan rangkap 3. Seperti itu. Pelajari kembali ya. Kestabilan unsur, struktur Lewis, ya. Nah, Bu, kenapa di sini menjadi bentuk garis-garis kayak gini? Ini disebut struktur bangunnya. Jadi, struktur Lewis yang kita sederhanakan, atau struktur formula ya. Struktur Lewis yang kita sederhanakan menjadi bentuk garis seperti ini. Di hidrokarbon ini, jadi kita udah nggak gambar Lewis, tapi gambar struktur formula atau struktur bangunnya. Satu garis menandakan adanya satu pasang elektron yang saling berbagi. Ya, jadi kita sederhanakan seperti ini. Jadi makanya lihat yang ini ya, yang etana. Yang etana ini kan, bisa saya hapus dulu ya kan. Itu contohnya etana. Ini kenapa C-nya ada 3. Nah, yang etana, lihat di sini. Ketika ada satu elektron atom karbon berpasangan dengan 1 elektron dari atom H, ya, mereka berpasangan kan saling memberi, saling berbagi bersama-sama. Nah, ini kita sederhanakan dengan satu garis, seperti ini. Ya, antara atom karbonnya juga kan saling berpasangan, saling berbagi pakai garis. Kalau rangkap, lihat. Mereka berbaginya ada 2 pasang kan ya? Berarti kita gambarnya juga 2 garis. Jadi 2 garis ini melambangkan ada 2 pasang elektron yang saling berbagi. Rangkap 3 juga sama, karena dia berbagi bersamanya ada 3 pasang, ya kita gambar menjadi 3 baris. Seperti itu untuk keunikan atom karbon. Dipelajari ya, kenapa dia bisa unik. Lalu kita akan mempelajari klasifikasi senyawa hidrokarbon. Ya, mulai ada latihan sekarang di sini. Banyak banget pengklasifikasiannya, ya ada beberapa. Kita akan belajar klasifikasi yang pertama, yaitu berdasarkan ikatannya dengan atom lain. Ya. Yang pertama ada klasifikasi atom karbon berdasarkan ikatannya itu ada atom C primer yang dilambangkan dengan 1 derajat seperti ini. Ada atom C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Ini pengklasifikasian berdasarkan ikatannya dengan atom lain. C primer yang dimasuk dengan atom C primer adalah atom karbon yang terikat dengan 1 atom karbon lain. Jadi, nah ini. Sebentar. Contohnya ini ya. Lihat atom C yang kiri ini. Dia hanya mengikat 1 atom karbon lain kan? Berarti dia atom C primer. Sekarang kita lihat atom C yang kedua ini. Dia adalah atom C sekunder. Kenapa? Karena atom karbon ini terikat dengan 2 atom karbon lainnya. Kita lihat, ada atom karbon di kiri, ada atom karbon di kanan. Berarti, saya pakai warna yang beda ya. Dia adalah atom
atom C sekunder karena berikatan dengan 2 atom karbon lain. Ya, sekarang kita lihat atom karbon yang ketiga ini yang saya lingkari ini. Lihat atom karbon yang ketiga ini. Dia adalah atom C tersier. Kenapa? Karena atom C ini dia berikatan dengan 3 atom karbon lain. Ada atom karbon di kiri, atom karbon di kanan, dan atom karbon di bawah. Berarti dia atom karbon tersier. Lalu ada atom C kuartener. Sebentar, yang kuartener. Saya gambarnya di sebelah sini ya. Bentar ya. Nah, ini saya contohkan yang kuartener. Lihat atom karbon yang ini, yang saya lingkari ini. Atom karbon ini mengikat satu atom karbon di atas, satu atom karbon di kanan, satu atom karbon di bawah, satu atom di kiri. Dia mengikat 4 atom karbon lainnya. Jadi dia merupakan atom C kuartener. Karena dia mengikat 4 atom karbon lainnya. Atas, kanan, bawah, kiri. Kalau kita lihat lagi atom karbon yang ini, yang paling bawah ini, yang saya lingkari ini, dia atom karbon apa? Atom C primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Lihat, dia terikat dengan berapa atom karbon lain? Lihat atasnya, hanya ada 1 atom karbon yang berikatan di atasnya, jadi dia atom C primer. Lihat yang saya lingkari ini. Dia berikatan dengan berapa atom C? Ada 1 C di kanan, 1 C di kiri, berarti dia atom C sekunder. Ya, contohnya di sini ya, bisa kalian lihat gambarnya. Aduh, maaf ngeblur. Snipping tuh ya, saya nggak bener. Lihat ya, ini yang C di sini, dia berikatan dengan 1 atom C di sini dan 1 atom C di kanan. Dan ada 1 atom C di bawah, berarti dia atom C tersier. Jadi lihat, dia berikatan dengan berapa atom C di sekitarnya. Terus kalau kalian bingung, Bu, di sini hanya Ibu jabarin. Dia berikatan dengan H. Tapi di sini apa Ibu maksudnya CH3? Maksudnya CH3 ini adalah atom C yang berikatan dengan 3 atom H. CH2 ini berikatan dengan 2 atom H yang disederhanakan menjadi seperti ini. CH3, CH2. Kalau CH berarti dia hanya berikatan dengan 1 atom CH. Gitu. Jadi kalau ini tadi saya sederhanakan, jadinya CH3, biar kalian lebih paham ya. CH2, CH, di bawahnya ini CH, CH3, ini CH2, ini C aja ya itu ya, CH3, CH3. Kenapa ini Bu atom C-nya, C yang di sini C aja? Lihat, C itu hanya butuh 4 elektron buat oktet, 4 ikatan buat oktet. Lihat, 4 tangannya sudah terisi. Tadi kan kita lihat ya, C itu hanya butuh 4 tangan supaya stabil. Hanya butuh 4 ikatan, entah itu dengan H, entah itu dengan apa. Entah itu dengan atom C lagi. Tapi atom C ini tangannya udah penuh, 4 tangannya. Berarti dia hanya tinggal C aja, nggak ada tambahan H-nya. Jadi yang keunikan atom karbon ini sangat berpengaruh pemahamannya kalian ke penggambaran rantai karbon ini ya.
Paham, ingat-ingat lagi, supaya stabil dia hanya butuh 4 tangan. Atau 4 elektron dari atom lain untuk berikatan. Sekarang kalau kita mau lihat dari segi hidrogennya, berarti kalau atom C primer itu dia mengikat 3 atom hidrogen ya. Nih, yang primer ya, lihat. Bukan premier ya, saya pernah nemu jawaban primer ini. Berikatan dengan 3 atom hidrogen lainnya. Yang CH3 itu kan pada primer semua ya. Lalu kalau untuk atom karbon sekunder, mengikat 2 atom hidrogen. Lihat nih. Kenapa, Bu? Cuma 2 atom hidrogen? Tadi kan pemahamannya C itu ada 4 tangannya. Nih, kenapa? Nah, sementara hidrogennya udah keisi 2. Berarti C ini harus berikatan dengan atom C lainnya kan? Nah, jadi dia atom C-nya C sekunder, berikatan dengan 2 atom C lainnya. Yang tersier hanya berikatan dengan 1H karena ketiga tangannya sudah berikatan dengan atom C lainnya. Ini 3. 1 tangan lagi berikatan dengan H. Seperti itu. Nah, silakan kalau sudah saya beri contohnya, kalian kerjakan latihan ini yang akan menjadi satu kesatuan di portofolio 1 ya. Salin struktur senyawa hidrokarbon ini. Maaf, ini kita kerjakan bersama-sama aja. Nanti portofolio 1 ada lagi ya. Ini ada A, ada B. Kita kerjakan bersama-sama yang A ya, yang B nanti kerjakan di portofolio. Nanti saat kalian kerjakan di buku latihan kalian, salin struktur senyawanya, jadi digambar lagi struktur ini, hitung-hitung kalian belajar menggambar struktur. Ya, dan tandai mana yang atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Caranya yang pakai 1 derajat, 2 derajat tadi. Ibu contohin yang kiri ya, yang A ya. CH3, C di sini cuma ada 1 ikatan dengan karbon lainnya. Ini juga. Yang primer habis ya. Sekarang kita lihat yang sekunder. Yang ini karena dia berikatan dengan 2 atom C lainnya, dan ada 2 atom hidrogen yang mengikat dia. Terserah ya kalian lihatnya mau dari mana, dari karbon atau hidrogen. Ini juga ya, berikatan dengan 2 atom karbon lainnya. Yang tersier, ini karena dia berikatan dengan 3 atom karbon, dia juga. Yang kuartener cuma ada 1 kebetulan di sini. Seperti itu cara menjawabnya ya. Silakan yang B kerjakan sendiri di buku latihan kalian sebagai tugas portofolio 1. Ya. Sekarang untuk pembahasan selanjutnya, lanjut ke video yang ada di deskripsi di bawah ya, karena nggak cukup waktunya rekamannya. Silakan dilanjutkan videonya.